Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Malam ini yang paling beruntung pasti Pak Ketut Marjana. Pak Ketut, kita sudah di segmen terakhir. Ini ada Pak Dahlan. Pak Ketut punya rencana yang tadi sudah dijelaskan mengenai PT Pos Indonesia. Kira-kira apa harapan yang juga ingin disampaikan PT Pos kepada Pak Dahlan? Saya sebenarnya berapa kali minta kepada Dahlan petunjuk gitulah. Tapi beliau katakan, udah kerjakan aja yang terbaik. Gitu ya. Jadi ini yang beliau bagian dari 18 kewenangan yang dilimpahkan. Ya, sudah diberikan kewenangan. Tapi memang secara implisit beliau mengatakan kerjakan properti dan logistik secara baik. Gitu. Nah, ini yang diarahkan oleh beliau, dan juga tentu kami yang ke depan ini juga akan mengatakan tadi yang kami katakan post-mart tadi, itu e-commerce ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa karena perdagangan online ini akan juga membawa arus barang. Nah, ini yang akan kami kembangkan. Ya, mudah-mudahan juga dari Kementerian BUMN juga setuju, dan demikian kami akan selalu konsultasi tetap kepada Kementerian BUMN karena kami tidak akan nggak perlu konsultasi. Nggak perlu. Ini bagian dari 18 kewenangan yang diserahkan ya Pak ya. Bapak sendiri apa yang diinginkan kepada BUMN, Pak? Terutama pimpinan BUMN, Pak? Memang kebiasaan minta petunjuk, kebiasaan minta restu, kebiasaan konsultasi, itu menurut saya di PLN terlalu banyak. Dikira saya ini pabrik petunjuk. Sehingga kalau ada direksi BUMN yang datang saya, Pak minta petunjuk, saya bilang nggak ada petunjuk. Saya bilang gitu. Petunjuknya sudah habis. Gitu. Karena dasar-dasar entrepreneur adalah mandiri. Entrepreneur itu harus mandiri. Entrepreneur itu harus bertumpu pada kemampuan dirinya. Jadi iklim itulah yang coba saya ciptakan, ya, Pak, ya? Kita bangun bahwa masing-masing harus bergerak. Bayangkan kalau saya harus memberi petunjuk kepada 140 perusahaan. Ya. Memangnya saya pabrik petunjuk apa begitu? Ya. Dan ke depan nanti Kementerian BUMN artinya perannya akan menjadi semakin kecil. List governance dari Kementerian BUMN yang diharapkan oleh Pak. Memang itu yang nanti begini maksud saya. Biar saja Kementerian BUMN itu sepi nggak apa-apa. Ya. Asal perusahaan-perusahaan di bawah BUMN itu ramai semua. Itu prinsipnya. Pak, kalau di dalam kacamata Bapak, kira-kira kapan kita bisa berharap ada satu perusahaan atau BUMN kita yang masuk Fortune 500? Saya kira 3-4 tahun lagi perkebunan bisa masuk. Kemudian cita-citanya Direktur Utama Pertamina juga masuk. Ya. Dan di situ saya tidak bisa kemukakan di sini, ada beberapa strategi yang sudah disampaikan dan saya tidak perlu mengatakan setuju atau tidak setuju karena itu sudah kita serahkan kepada Direksi Pertamina, sehingga saya sudah melihat rencana-rencananya dan kita tinggal menciptakan iklimnya saja, sangat bisa masuk ke Fortune 500. Apa faktor yang membuat Bapak optimistis dan apa yang harus menjadi perhatian? Saya lihat ya direksi BUMN ini semuanya pinter-pinter sebetulnya. Saya berani adu direksi BUMN ini dengan direksi perusahaan-perusahaan swasta. Saya berani itu. Misalnya dari 5 tahun berturut-turut ada pemilihan Marketer of the Year dari lembaga yang sangat punya reputasi. Itu 4 tahun berturut-turut itu yang menang direksi BUMN. Salah satunya saya lah waktu itu. Itu menandakan bahwa direksi BUMN itu pinter-pinter. Seperti yang dulu saya sering mengatakan itu. Iklimnya yang harus diciptakan. Bagaimana agar orang-orang pinter itu bisa mengekspresikan kepintarannya untuk membesarkan perusahaan. Jangan orang pinter tapi dikungkung. Orang pinter tapi diberi pagarnya luar biasa kuat. Menurut saya ini yang harus saya lakukan. Bagaimana membentengi teman-teman dari intervensi. Karena kalau intervensi itu sangat mengganggu pikiran mereka. Dan bagaimana bisa memberi kebebasan kepada mereka yang pinter-pinter ini untuk mengekspresikan kepandiannya itu sepenuhnya demi perusahaan. Apa faktor yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan BUMN, Pak? Saya hanya mensyaratkan 2. 1, integritas. Artinya tidak boleh menipu, tidak boleh main komisi, apalagi korupsi, tidak boleh itu karena teman, karena perkaitan persaudaraan, itu tidak boleh. Itu 1. Yang kedua itu antusias. Bahwa orang itu harus antusias untuk maju. Biarpun dia integritasnya baik, tapi kalau orangnya ya itu nggak ada passion maksudnya Pak ya? Ya nggak ada gairah untuk maju, saya nggak mau.
sering saya istilahkan orang seperti itu adalah orang yang mau masuk surga sendirian. Begitu. Ya, padahal kita itu pengen masuk surga rame-rame, begitu. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana membuat tim di semua BUMN itu kompak. Itu yang terus saya lakukan. Pokoknya kalau ada direksi yang tidak kompak, saya akan selesaikan. Saya sendiri yang selesaikan. Karena pinter seperti apapun, kalau tidak kompak, nggak bisa kerja. Membangun teamwork yang penting ya Pak ya. Tiap hari pekerjaannya bertengkar, bertengkarnya nggak berani terbuka lagi, pengecut, bertengkarnya lewat surat kaleng, lewat SMS gelap, kemudian lewat backing, mencari backing kemana-mana, itu menurut saya bertengkar yang tidak gentle. Baik, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Dahlan bisa kita laksanakan dan kita satu saat bisa melihat ada satu perusahaan kita yang menjadi salah satu masuk dalam Fortune 500 menjadi pemain dunia. Terima kasih Pak Dahlan, terima kasih Pak Ketut, dan terima kasih semua yang telah hadir di studio malam hari ini. Berakhirlah Ekonomi Challenge pada pekan hari ini, kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Surel Pratomo pamit, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih ya.